Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel yang merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Siska Dila Kusmawati, NIM 2062121. Yang kedua, Reni Sugiyarti, NIM 2062126. Yang ketiga, Muhammad Ilman Rizky, NIM 2062134, dan Muhammad Rizky Rosfianto, NIM 2062156. Yang pertama, kita akan membahas telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis. Next. Apa sih jaringan komputer itu? Next. Jaringan komputer adalah jaringan yang terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung untuk berbagi data, dibangun dengan perpaduan konfigurasi, hardware, dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Next. Setiap komputer dalam jaringan memuat perangkat antarmuka jaringan yang disebut kartu antarmuka atau Network Interface Card atau NIC. Kebanyakan PC saat ini memiliki kartu tersebut yang terpasang dalam motherboard-nya. Medium koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial atau sinyal radio dalam kasus telepon seluler, dan LAN nirkabel, jaringan Wi-Fi. Next. Berikut merupakan gambaran dari komponen jaringan komputer sederhana. Ilustrasi di samping adalah jaringan komputer yang sangat sederhana, terdiri atas komputer, sistem operasi jaringan yang berada di komputer khusus server, dan kabel yang menghubungkan perangkat, serta switch dan router. Teknologi utama dalam jaringan digital. Yang pertama ada server. Sebuah model komputasi terdistribusi di mana beberapa tenaga pemrosesan yang ditempatkan dalam komputer klien yang kecil dan tidak mahal di bawah kendali pengguna dan tersimpan pada PC, laptop, atau perangkat genggam. Yang kedua, packet switching, yang merupakan membagi pesan digital menjadi paket-paket, mengirimkan paket tersebut melalui jalur komunikasi yang berbeda yang tersedia, kemudian mengumpulkan kembali paket tersebut segera setelah sampai di tempat tujuan. Yang ketiga, protokol, merupakan sekumpulan aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi di antara dua titik di dalam jaringan. Yang kedua, jaringan komunikasi. Akan dilanjutkan oleh Reni Sugiyarti. Yang kedua, jaringan komunikasi. Yang pertama ada sinyal, yaitu analog versus digital. Yang analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog paling umum adalah handset, telepon, pengeras suara atau earphone. Yang digital gelombang diskrit ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk biner. Sinyal digital mengomunikasikan informasi sebagai untaian dari dua bagian diskrit. Next. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal atau Local Area Network (LAN). Cakupannya mencapai 500 meter atau setengah mil, satu kantor atau satu lantai sebuah bangunan. Yang kedua ada jaringan area kampus atau Campus Area Network (CAN), yang cakupan wilayahnya mencapai 1000 meter atau 1 mil, satu kampus atau sarana perusahaan. Yang ketiga ada jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network (MAN), mencapai satu kota atau area metropolitan. Yang terakhir ada jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN, dan cakupan wilayahnya lintas benua atau area global. Next. Selanjutnya ada media transmisi dan kecepatan transmisi.
Yang pertama ada kawat pilin atau CAT5. Kawat pilin merupakan untaian kawat tembaga di pilin secara berpasangan untuk komunikasi suara dan data. Yang kecepatannya 10 Mbps sampai 1 Gbps. Yang kedua ada kabel koaksial, yaitu berupa kawat tembaga tebal yang terisolasi yang mampu mengirimkan data berkecepatan tinggi dan lebih sedikit mengalami gangguan dibandingkan kawat berpilin. Saat ini digunakan untuk TV kabel dan untuk jaringan dengan perjalanan yang lebih jauh, yaitu mencapai 1 Gbps. Yang ketiga ada kabel serat optik, yaitu untaian serat kaca bening yang mengirimkan data sebagai getaran cahaya yang dihasilkan oleh laser. Berguna untuk transmisi berkecepatan tinggi dengan sejumlah besar data, lebih mahal dibandingkan media transmisi fisik lainnya, dan lebih sulit untuk diinstal, sering digunakan untuk network backbone yang berkecepatan 500 kbps sampai 16 Mbps. Yang terakhir ada media transmisi nirkabel, yaitu didasarkan pada sinyal radio dari berbagai frekuensi dan meliputi baik daratan dan sistem satelit bergelombang mikro, juga jaringan seluler. Digunakan untuk jarak jauh, komunikasi nirkabel, dan akses internet yang mencapai 600 plus Mbps. Next. Yang ketiga ada internet global. Next. Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam jangkauan. Ini juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working, yang menghubungkan jutaan jaringan individual di seluruh dunia. Ada beragam layanan untuk koneksi internet IPS, menghubungkan melalui saluran telepon tradisional dan modern dengan kecepatan 56,6 kilobit per detik atau kbps. Biasa menjadi bentuk koneksi paling umum di seluruh dunia, namun sebagian besar telah digantikan oleh koneksi broadband. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam. Layanan internet yaitu kemampuan untuk surel atau email yang fungsinya untuk bertukar pesan, kemudian yaitu obrolan dan pesan instan atau chatting and instant message, yaitu berfungsi untuk obrolan interaktif. Kemampuan news group yaitu berfungsi untuk forum diskusi dalam grup. Kemudian layanan internet dengan kemampuan telnet yaitu berfungsi untuk masuk ke suatu sistem komputer tapi mengerjakan komputer di komputer lain. Kemudian kemampuan file transfer protocol atau VTP yaitu berfungsi mengirim file antar komputer. Kemampuan World Wide Web atau WW yaitu berfungsi untuk mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan link hypertext. Kemudian web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server, yaitu ada hypertext, server web, dan mencari informasi di web. Web 2.0 yaitu sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama di tahun 2004. Merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan flexonomy yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagai antar pengguna. Web 2.0 memiliki 4 fungsi khas, yaitu interaktif, kontrol, penggunaan secara real time, dan partisipasi sosial atau sharing, dan konten yang dibuat oleh pengguna. Web 3.0 yaitu web masa depan. Web 3.0 adalah janji akan web masa dengan dimana semua informasi digital ini, semua kontak ini dapat ditenun menjadi satu pengalaman yang berarti. Terkadang ini disebut sebagai semantic web. Semantik, apa itu semantic web? Yaitu mengacu pada sebagian besar konten web saat ini dirancang bagi manusia untuk dibaca dan di komputer untuk ditampilkan, bukan untuk program komputer yang bisa dianalisis dan dimanipulasi.
Pencarian simatik yang dijelaskan di atas adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk membuat web lebih cerdas, lebih mirip manusia. Selanjutnya adalah revolusi nirkabel yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan revolusi nirkabel, yaitu sistem seluler, telepon seluler, smartphone, tablet, dan PC yang berkemampuan nirkabel telah berubah menjadi media yang dapat dibawa kemanapun dan platform komputasi yang memungkinkan melakukan berbagai tugas komputasi yang biasa dilakukan oleh komputer, desktop, dan yang lainnya. Sistem seluler saat ini, operator nirkabel menawarkan jaringan seluler yang kuat, jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna ponsel. Evolusi berikut disebut jaringan 4G dengan kecepatan transmisi 100 Mbps. Next. Jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Yang kesatu ada Bluetooth. Merupakan standar jaringan nirkabel 802.15 untuk membuat jaringan area personal atau personal area network atau PAN yang merupakan yang berukuran kecil. Yang kedua ada Wi-Fi, merupakan serangkaian standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel. Yang ketiga ada WiMAX, merupakan kepanjangan dari World Wide Interoperability for Microwave, merupakan istilah populer untuk standar IEEE 802.16. Next. Selanjutnya ada RFID dan jaringan sensor nirkabel. Radio Frequency Identification atau yang disebut RFID menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Yang kedua ada jaringan sensor nirkabel. Wireless sensor network adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Next. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.